Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan informasi terkini terkait pembentukan dan penguatan pos komando atau posko desa atau kelurahan tanggap COVID-19. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 dan perilaku kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, belum terbentuknya secara optimal, serta berdasarkan arahan Presiden yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Erlangga, bahwa perlu adanya penanganan pandemi COVID-19 melalui pendekatan hingga ke level mikro, RT, RW, desa, kampung, banjar, atau nagari, dengan kolaborasi TNI, Polri, dan masyarakat melalui pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden bahwa organisasi posko ini perlu dibentuk dengan struktur yang sederhana dan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing daerah agar dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 sesuai dengan karakteristik di masing-masing daerah. Sebagai bentuk respons terhadap perintah Bapak Presiden, pada siang hari ini pukul 2 siang sampai dengan 4 sore tadi, dilakukan rapat koordinasi Satgas COVID-19 dengan seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia, serta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 dan pembentukan posko tangguh COVID-19 di tingkat kelurahan atau desa dan tingkat kecamatan. Hal ini merupakan bentuk upaya penguatan penanganan COVID-19 oleh pusat dan daerah yang terdesentralisasi hingga tingkat mikro melalui posko di tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya ada 4 fungsi yang ada di dalam posko tersebut, yaitu pos komando ini adalah sebuah lokasi atau tempat yang menjadi pusat komando operasi penanganan COVID-19 yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Posko ini terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perekonomian, Puskesmas, PKK, dan komunitas lainnya di bawah komando Satuan Tugas COVID-19 di daerah. Secara operasional, nantinya fungsi prioritas posko akan mencakup sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, treatment di tingkat desa atau kelurahan. Pada prinsipnya, posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi untuk mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi. Secara struktural, posko terdiri dari kepala desa dan lurah sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakil ketua, dan beranggotakan perangkat desa serta elemen masyarakat lainnya. Peran dari setiap elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, sangat strategis untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar dapat menekan penularan COVID-19. TNI atau Polri juga menjadi unsur penting yang terlibat di tingkat operasional masing-masing posko hingga level terkecil. Pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan ini nantinya juga mempertimbangkan aspek kriteria lokasi, personil sumber daya manusia yang ada, sistem administrasi dan pelaporannya, anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas harian
dari posko. Sinergi dan koordinasi antara seluruh elemen yang terlibat di dalam posko ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya sebagai upaya penanganan COVID-19 hingga tingkat desa atau kelurahan. Sebagai penutup, kami juga hendak menginformasikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko penanganan COVID-19 ini dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil dari anggaran pemerintah daerah kabupaten kota dan juga dengan dana desa yang sudah disediakan di tingkat desa. Kiranya pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi terkait perihal tersebut dengan Kementerian Keuangan demi pembentukan posko sesegera mungkin. Kedepannya, Satgas COVID-19 di pusat akan memimpin koordinasi rutin seluruh posko secara nasional bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kementerian lembaga terkait berbagai upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini. Kiranya dengan bantuan pemerintah daerah serta seluruh anggota masyarakat, posko COVID-19 ini dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19 di daerah dan menjaga keberlangsungan upaya penekanan kasus COVID-19 yang pada saat ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi, di mana angka kasus aktif adalah 175.236 pada hari ini, dan angka kasus sembuh juga sudah meningkat di atas 900.000. Harapannya dengan penanganan ini, maka daerah-daerah akan lebih mampu untuk mengendalikan kasusnya sehingga secara nasional COVID bisa terkendali dengan baik.